bahwa ada satu jenis atau nama setan yang namanya itu adalah abyad. Jadi ada setan yang namanya adalah abyad. Setan abyad ini adalah tugasnya bukan ngajak kita untuk malas, bukan ngajak kita untuk mencuri, bukan ngajak kita untuk mabuk-mabukan, enggak lagi. Bukan levelnya setan ini. Level setan ini adalah levelnya para ulama, levelnya para ilmuwan, yang mereka malah mengarahkan, ayo perbanyak sholat, ayo perbanyak puasa, ayo perbanyak ibadah dan sebagainya. Dorongan untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu. Kemudian setelah orang yang mendapatkan dorongan setan abyad ini, kemudian akan diarahkan kepada hamba yang lain, mungkin sholatnya yang kurang benar, mungkin puasanya yang kurang benar, sehingga orang tadi didorong untuk mencapai sebuah kesombongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wa bihi ta'ala nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi ilahi rabbil alamin, Abil Qasimil Mustafa Muhammadin, wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat, pemirsa channel YouTube Yarhamkumullah wa yahdikumullah. Sebelumnya tentunya yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya, sehingga sampai pada saat ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkegiatan, untuk beraktivitas dalam kondisi dan keadaan sehat, afiah, ma'assalamah. Oleh karenanya, mari sama-sama kita ikrarkan rasa syukur kita dengan maqalah tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, tak kalah pentingnya, salawat ma'assalam juga marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita serta harapan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dari beliaulah senantiasa kita nanti-nantikan, kita harapkan syafaat minat dunya hatal akhirah, wabil khusus syafaatul utama fi yaumil qiyamah. Mari sama-sama kita haturkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwan wal akhwat, pemirsa channel YouTube Yarhamkumullah wa yahdikumullah. Berbicara tentang bulan suci Ramadan, saya ingin mengajak para ikhwan dan akhwat sekalian untuk kita kembali mencermati apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya adalah untaian khutbah beliau, yang mana dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada salah satu Jumat terakhir menjelang bulan Ramadan, Rasulullah pernah menyampaikan sebuah khutbah dalam sholat Jumatnya. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama cermati untaian kalimat-kalimat yang keluar dari lisan suci beliau, yang tentunya ini menjadi bahan motivasi untuk kita semua dalam rangka kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, dalam rangka kita menyikapi
kita beraktivitas selama bulan suci Ramadan. Ini teksnya, kita sama-sama cermati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, annahu qad aqbala ilaikum syahrullah. Sungguh akan datang, ya, akan datang kepada kalian bulan Allah bil barakah wa rahmah wal maufirah, yang mana bulan tersebut adalah bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan rahmat, dan juga bulan yang penuh dengan pengampunan. Syahru huwa indallahi afdalus syuhur, yang mana bulan tersebut adalah salah satu bulan di sisi Allah yang paling afdalnya bulan. Wa ayyamuhu afdalul ayyam, dan hari-hari yang ada dalam bulan tersebut adalah afdalnya hari, paling utamanya hari. Wal layalihi afdalul layali, dan malam-malam yang terdapat dalam bulan tersebut adalah paling baiknya atau paling afdalnya malam. Wasa'atuhu afdalus sa'at, dan waktu-waktu yang ada pada bulan tersebut, baik detiknya, baik menitnya, baik jamnya, itu adalah paling afdalnya waktu, paling baiknya waktu. Huwa syahrud du'itum fihi ila diyafatillah, yaitu pada bulan tersebut kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tamu-tamunya. Wa ju'iltum fihi min ahli karomatillah, dan kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan itu sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anfasukum fihi tasbih, nafas-nafas kalian selama bulan Ramadan itu dicatat, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tasbih. Wa naumukum fihi ibadah, dan tidur-tidur kalian selama bulan Ramadan itu semuanya dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Wa amalukum fihi makbul, amal-amal kalian selama bulan Ramadan itu punya potensi besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa du'aukum fihi mustajabun, dan doa-doa kalian selama bulan suci Ramadan ini berpeluang besar untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, yarhamkumullah wa yahdikumullah. Begitu dahsyatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan berkaitan dengan bulan suci Ramadan, dengan sifat-sifat yang luar biasa. Apa yang terkandung dalam bulan suci Ramadan semuanya afdal, semuanya luar biasa, semuanya mengandung hal-hal yang luar biasa berkahnya, luar biasa fadilahnya. Sehingga setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pensifatan atau memberikan penjelasan tentang fadilah-fadilah bulan suci Ramadan tadi, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, fasalullaha rabbakum biniyati shadiqah. Maka setelah kita mengetahui betapa besarnya fadilah bulan Ramadan tadi, maka seharusnya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan niat yang tulus, dengan niat yang sebenar-benarnya. Wa qulubi thahirah. Bukan hanya cukup dengan niat yang sebenar-benarnya, akan tetapi juga harus dibarengi dengan hati yang bersih, hati yang suci. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka ini juga harus menjadi motivasi untuk kita semua, bahwa sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kita harus bersiap diri, harus berbenah diri, mensucikan pikiran kita, mensucikan hati kita, menyiapkan segala macam hal dalam rangka kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya tempat-tempat ibadah kita saja yang kita persiapkan, bukan hanya masjid kita saja, musola kita saja kita persiapkan untuk tempat sarana untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, akan tetapi jiwa kita, pikiran kita, hati kita juga harus kita persiapkan, harus kita tata, sehingga kita bisa maksimal dalam menjalankan setiap ibadah selama bulan suci Ramadan. Karena tanpa adanya niatus shadiqah dan qulubut thahirah tadi, kata Rasulullah, maka keberkahan, rahmat, pengampunan yang semua ada di dalam bulan suci Ramadan itu akan mustahil tercapai, tidak akan kita dapat. Maka syaratnya, kata Rasulullah SAW, yang dalam kutipan perintahnya tadi, anjurannya tadi, fasallallaha rabbukum biniyati shadiqah wa qulubi thahirah. Maka syarat untuk kita memperoleh keberkahan dari Allah, untuk memperoleh rahmat serta pengampunan dari Allah selama bulan suci Ramadan, itu kita harus betul-betul menata niat kita yang bersih, menata hati kita yang suci. Maka jangan sampai hati kita disusupi oleh hal-hal yang mungkin bisa menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya tarhib Ramadan. Inilah pentingnya bagaimana kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Maka berbicara tentang pensucian hati, ya, berbicara tentang bagaimana kita menata pikiran. Jangan kita punya pikiran bahwa selama bulan suci Ramadan kita terbebas dari godaan setan yang mungkin mengarahkan kita, mengajak kita untuk berbuat hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah suatu pikiran yang salah. Bahwa kalau kita punya pikiran bahwa setan itu senantiasa hanya selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang buruk, ya, yang secara langsung terlihat bahwa hal itu adalah sebagai maksiat, itu adalah pikiran yang salah. Karena kita harus kita hati-hati. Bukan terus merta-merta selama bulan Ramadan itu setan dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak bisa menggoda kita, tidak bisa mengarahkan kita kepada hal-hal yang buruk. Itu adalah keyakinan yang salah. Bahwa maksud dari setan dibelenggu dan diikat selama bulan Ramadan, yang mengikat dan membelenggu setan itu adalah diri kita sendiri, individu kita sendiri, dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan, ya, dengan ritual-ritual spiritual yang kita laksanakan, itulah yang bisa membelenggu setan, yang bisa mengikat setan, sehingga setan tidak bisa menggoda kita. Tentunya ibadah-ibadah yang disertai dengan biniyatis shadiqah wa qulubut thahirah itu tadi. Kalau ibadah selama kita bulan Ramadan, ibadah kita tidak dibarengi dengan dua hal itu tadi, ya sama halnya kita tidak akan bisa berhasil mengikat setan, membelenggu setan. Ini pesan Rasulullah SAW.
Waalaikumsalam. Karena kalau kita berbicara tentang setan, ada macam-macam setan dan tugasnya itu juga bermacam-macam. Salah satunya kalau kita lihat dalam redaksi-redaksi atau dalam literatur para ulama kita, bahwa ada satu jenis atau nama setan yang namanya itu adalah abyad. Jadi ada setan yang namanya adalah abyad. Setan abyad ini adalah tugasnya bukan ngajak kita untuk malas, bukan ngajak kita untuk mencuri, bukan ngajak kita untuk mabuk-mabukan, enggak lagi. Bukan levelnya setan ini. Level setan ini adalah levelnya para ulama, levelnya para ilmuwan, yang mereka malah mengarahkan, ayo perbanyak sholat, ayo perbanyak puasa, ayo perbanyak ibadah dan sebagainya. Dorongan untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu. Kemudian setelah orang yang mendapatkan dorongan setan abyad ini, kemudian akan diarahkan kepada hamba yang lain, mungkin sholatnya yang kurang benar, mungkin puasanya yang kurang benar, sehingga orang tadi didorong untuk mencapai sebuah kesombongan. Ini yang harus kita hati-hati. Kalau kita tidak menjaga pikiran dan niat kita, kalau kita tidak menjaga hati kita selama bulan suci Ramadan, bisa saja kita terperangkap oleh setan abyad ini. Jadi inilah luar biasanya bulan suci Ramadan. Di samping luar biasa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, juga luar biasa rintangan-rintangan yang akan kita alami, yang akan kita dapatkan selama bulan suci Ramadan. Maka dari sekelumit sabda Nabi yang barusan kita baca tadi, yang tertuang dalam kutipan atau potongan khutbatun Nabi di Jumat terakhir menjelang bulan suci Ramadan, itu seharusnya menjadi motivasi untuk kita, menjadi tambahan asupan semangat untuk kita, supaya kita bisa bersemangat dalam rangka menyongsong masuknya bulan suci Ramadan. Dan tentunya menjadi peringatan bagi kita, supaya kita betul-betul dalam setiap aktivitas ibadah kita, dalam setiap aktivitas ritual kita, baik wajib maupun sunnah, kita senantiasa memperhatikan hal-hal yang diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama berkenaan dengan niat dan berkenaan dengan membersihkan, menata hati. Karena urusan hati ini luar biasa. Maka dalam satu riwayat, dalam satu hadis disebutkan bahwa hati ini adalah salah satu komponen penentu baik atau buruknya kita. Jadi dalam diri kita ini ada segumpal daging, ya, kata dalam satu hadis, jika segumpal daging itu buruk, maka buruk semua amal kita. Sebaliknya, ketika segumpal daging itu baik, maka semua amal kita akan juga baik. Segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati inilah yang menjadi penentu. Maka tadi dalam sabda Nabi tadi, wajib bagi kita untuk menyertakan qulubu thahirah tadi, hati yang suci dalam aktivitas kegiatan ibadah kita. Tanpa itu, ibadah-ibadah yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan, tarawihnya, puasanya, tadarusnya, sedekahnya dan sebagainya, tanpa disertai dengan qulubu thahirah, itu akan sia-sia, akan percuma. Kita tidak akan dapat capeknya saja, dahaganya saja, laparnya saja dan sebagainya. Maka hati ini penting kita tata, ayyuhal ikhwan wal akhwat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan nanti. Kita senantiasa bisa menata hati kita, menata niat kita, benar-benar
bukan ada niat apapun, kita semuanya niat kita lurus hanya dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tendensi yang lain, tidak ada niatan yang lain, hanya memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, pemirsa channel YouTube Yarhamkumullah wa Yahdikumullah, demikian sekelumit yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan tambahan informasi dan bisa membawa manfaat untuk kita semua, khususnya saya pribadi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.